Hai, selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya dalam segmen Kerinduanku. Doa kami agar kiranya segmen demi segmen yang sudah saksikan setiap pagi boleh memberkati hidup saudara. Shalom, kiranya damai sejahtera Allah melimpah-limpah dalam hidup saudara dan saya. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menjadi pengikut Kristus yang setia, itu menjadi renungan kita pada hari ini. Firman Allah mengatakan dalam Matius 12 ayat yang ke-15. Firman Allah mengatakan demikian, Matius 12:15. Tapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Poinnya di yang bagian kedua, saudara. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Mereka semua. Ketika kita membaca ayat ini kita enak ya, kita pikir wow, apapun yang datang kepada Yesus akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kita bilang semuanya sembuh. Artinya semua doa mereka dijawab. Dikatakan orang tersebut yang mengikuti Yesus itu dapat yang luar biasa. Mereka mengalami mukjizat. Tapi saya juga percaya bahwa Tuhan kalau bekerja itu pasti totalitas. Dia bukan hanya ingin menyembuhkanmu secara fisik, tapi dia juga mau memberkati engkau secara ekonomi, mau memberkati engkau secara karir. Bahkan lebih dari segalanya, goal dari Tuhan, dia mau engkau diselamatkan, berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan surga. Tapi yang menarik, bagi orang-orang yang mengikuti dia sepenuh hati, dengan setia dan dengan ketaatan. Matius 22 ayat yang keempat menggambarkan kita sebuah kisah yang menarik. Bagaimana kita dapat menjadi seorang pengikut yang sejati. Matius 22 ayat yang keempat, ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Dari ayat yang kita baca, Tuhan mengadakan sebuah hidangan, sebuah pesta yang meriah, makanan, minuman semua tersedia. Tapi sayangnya ada banyak orang yang tahu yang mengundang ini adalah Tuhan yang berkuasa, Raja yang berkuasa. Tapi banyak dari mereka sayangnya masih gak yakin sama janji Tuhan. Menjadi pengikut Tuhan yang hanya mau ikut Tuhan ketika keadaan baik saja. Kita akan belajar dari sebuah kisah yang menarik dalam Lukas 15 27 dan ke-30. Kisah mengenai si anak sulung. Lukas 12 15 27 dan 28 29 dan 30. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali dengan sehat. 28, maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar berbicara dengan dia. Ayat 29 dan 30. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Dari ayat ini kita baca ada sebuah keirian. Banyak orang Kristen yang mungkin juga mengalami apa yang terjadi dengan si sulung tersebut. Mereka iri melihat orang lain diberkati. Si sulung ini iri melihat kakak adiknya diberkati. Sehingga Alkitab bilang dia gak mau masuk lagi. Mungkin dia gak mau lagi melayani bapaknya. Banyak orang yang lihat orang lain yang mungkin hidupnya berantakan dan diberkati, marah-marah. Bukankah harusnya kita senang kalau ada orang yang hidupnya gak benar, bertobat dan diberkati Tuhan. Tapi si sulung ini marah-marah. Bahkan dia bilang kepada Tuhan, Bapak tuh, bahkan mungkin dia menuduh bapaknya kayak, Bapak aku tuh udah bekerja keras, tapi Bapak gak pedulin aku. Kenapa adikku ini justru Tuhan perhatikan lebih lagi? Oleh karena itu si sulung mengalami kehilangan. Dia kehilangan kasih Bapa, dia kehilangan keselamatan di rumah bapaknya sendiri. Jika kita masih punya konsep seperti itu, seperti si sulung, udah merasa mampu, merasa bisa, udah korban A, B, C, D, E, F, G, dan kok Tuhan gak tolong saya. Itu yang akan membuat kita mengalami
penundaan, atau bahkan mungkin tidak mengalami berkat yang Tuhan sediakan. Kita lihat firman Allah, Lukas 15 ayat 31. Bapaknya mengingatkan anaknya dengan sebuah kalimat yang ini. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Bapaknya sedang kembali mengingatkan anaknya tentang identitasnya dia. Bapaknya sedang mengingatkan anak tersebut tentang siapa dia dan apa yang dia punya. Oleh karena itu, menjadi pengikut Kristus yang sejati adalah jangan lupa atau jangan sampai kita melupakan identitas kita, yaitu kesayangan dari Bapa di surga. Firman Allah dalam Mazmur 23 ayat yang ke-5a mengatakan, "Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku." Bicara mengenai sebuah Tuhan menyediakan kemenangan di hadapan lawan, bicara mengenai di tengah keadaan sukar, di tengah peperangan, di tengah masalah yang sedang berkecamuk, Tuhan menyediakan berkat, Tuhan menyediakan promosi. Oleh karena itu, untuk menjadi pengikut yang sejati, jangan pernah melupakan siapa kita di hadapan Tuhan, apa yang kita miliki, dan bagaimana Bapa mengasihi kita. Filipi 4 ayat yang ke-8. "Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Think about it." Pikirkanlah itu semua. Mazmur 92 ayat yang ke-12. "Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon." Orang benar digambarkan seperti pohon korma, bertunas. Pohon korma atau buahnya tidak bergantung kepada musim. Bahkan produktivitas pohon korma sampai 100 tahun. Apapun musimnya, pohon korma bisa bertumbuh dengan baik. Demikian juga kita selalu dapat bertumbuh, berbuah jika kita memiliki iman yang teguh. Jangan seperti pohon cabai yang pedas, atau dengan kata lain gampang marah-marah karena lihat orang lain diberkati. Bahkan kita mengira bahwa kok orang jahat diberkati dan sebagainya. Oleh karena itu, mari firman Allah mengatakan, belajar seperti Yabes dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9. 1 Tawarik 4 ayat yang ke-9, di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan." Ayat yang ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, "Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku." Dan kita katakan, Allah mengabulkan doa. Hari ini, jika saudara ingin menjadi pengikut Tuhan yang sejati, kita perlu mengetahui atau mengenal siapa kita di dalam Tuhan, apa yang Tuhan punya dalam hidup kita, dan apa yang Tuhan miliki dalam hidup kita. Selamat menjadi berkat dan selamat diberkati. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu
tak pernah habis. Yang tak pernah habis. Ajar kami Tuhan di akhir zaman ini untuk terus berjuang. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia.